Yang terhormat pimpinan organisasi Gereja Aras Nasional, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia, pimpinan Sinode Gereja, pimpinan keuskupan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salam. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Sesuai dengan tema Paskah Nasional hari ini, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, selaku Menteri Agama saya mengajak segenap umat Kristiani untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah hidup kita. Dalam keyakinan umat Kristiani, perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah pengingat serta dorongan bahwa Kristus senantiasa mencintai dan memelihara seluruh dunia, mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Tahun ini kita masih merayakan Jumat Agung dan Paskah dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi ini bukan hanya dirasakan oleh umat Kristiani di Indonesia saja, melainkan telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan umat manusia di dunia. Situasi pandemi COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi cara kita dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saat ini pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi, namun dihimbau kepada seluruh umat Kristiani agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk melindungi hidup kita sendiri dan kehidupan orang lain. Meski ibadah Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan dengan cara sederhana, namun tidak mengurangi sukacita kita antara satu dengan yang lainnya. Mari tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salam. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri, tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim, ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory
Ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte. Ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang.
memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Ayo ibadah onset. Siapa takut? Sungguh ku terpesona
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita merayakan Paskah sekarang dan merayakannya dengan suasana yang baru karena pada jam yang hampir bersamaan, saudara kita yang lain ada di gereja dan beribadah secara tatap muka atau online. Apabila saudara mengikuti ibadah ini di minggu pagi tentunya. Baiklah, mari kita buka hati sama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang ini mari Engkau mewahyukan diri-Mu, sehingga kami bisa berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan kehendak-Mu lagi Tuhan. Kami tidak mau menjadikan ini sebagai rutinitas, tapi kami mau menyadari benar bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, dan firman adalah Engkau sendiri, di mana kami mengalami persekutuan yang sangat spesial dengan Engkau lewat firman-Mu. Karena itu kami membuka hati yang sangat luas untuk mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan. Berikut segala kebutuhan kami. Dan kami juga tahu bahwa kami membutuhkan Engkau untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan sudah rencanakan ketika Engkau membawa kami ke muka bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudaraku, sekarang tema Paskah di seluruh Rock Ministry adalah The Innocent One. Artinya adalah seseorang yang tanpa salah, tanpa cacat, innocent, tanpa celah, ya. Dan mari kita baca ayat yang sama juga di semua keluarga besar kita Rock Ministry, yaitu di Daniel pasal 9 ayat 26. Langsung kita baca, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, the anointed one. Seseorang yang diurapi, padahal innocent, tidak ada salahnya apa-apa, ya. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, untuk informasi bahwa dalam perjanjian lama, kitab Daniel juga adalah kitab yang eskatologis, yaitu kitab yang banyak mengandung nubuatan masa depan hingga kepada akhir zaman. Seperti kitab Wahyunya, perjanjian baru. Nah, demikian juga Daniel. Dari yang kita baca barusan, kita telah melihat bahwa Yesus telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Bahwa dia yang tanpa salah, innocent ini, akan disingkirkan, akan dikorbankan gitu ya. Jadi ini berita sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Bahkan dalam ayat ini kita melihat ada tanda akan apa yang terjadi pada akhir zaman, yaitu keadaan yang perang, pemusnahan, keadaan yang tidak lebih baik memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sejak zaman Nabi Daniel. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita merayakan Paskah, ya, hari puncak kemenangan kita di dalam Yesus. 3 hari lalu kita merayakan Jumat Agung di mana Yesus mati. Dan dia benar-benar mati untuk kita. Dia berkorban, dia dihina, dia disiksa. Kita belajar beberapa hari yang lalu bahwa keadaan Yesus tidak oke, but it's okay. Ya, kenapa? Karena dia melakukannya dengan cinta, dengan kasih, dia tidak berbantah-bantahan, dia rela hati, bahkan dia tidak membuka mulutnya, karena memang dia tahu dia harus menanggung kesalahan dan kejahatan kita di kayu salib. Nah sekarang 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Ya, resurrection, dia telah menang atas maut. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Cuma yang kita mau pelajari sekarang adalah Yesus tetap adalah pribadi yang tanpa salah. Alkitab bilang padahal, lihat saya highlight lagi,
tidak ada salahnya apa-apa. Ya, padahal Yesus nggak salah gitu. Tapi memang dia disalahkan. Dia nggak salah tapi disalahkan. Ya, dia tidak berdosa tapi dijadikan dosa. Itulah Yesus dalam rangkaian dia harus menebus kehidupan kita pada kehendak Tuhan semula. Saya mau ajak kita semua untuk kembali mengingat peristiwa yang berhubungan pada penyalipan Yesus. Matius pasal 27 ayat 19. Saya bacakan, Anda ikuti sama-sama. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim WA kepadanya, mengirim pesan SMS. Jangan engkau mencampuri perkara orang apa? Orang benar itu, maksudnya Yesus. Sebab karena Yesus aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah, rupanya istri dari Pilatus mengalami pewahyuan dalam mimpinya. Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Oke, mari kita dramatisir. Dia tidak salah, dia orang benar. Salahnya apa? Sehingga dia layak untuk disalibkan ya. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pokoknya nggak mau tahu. Nah gitu ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air. Nah ini epik ya, peristiwa ini. Dia membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dan mungkin inilah istilah yang kemudian sampai sekarang terkenal dengan cuci tangan ya. Nggak mau ikut-ikut. Nah gitu ya. Berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jelas sekali, Yesus innocent. Dia tanpa salah, dia tanpa cacat, dia dikorbankan. Nah, kita harus mengingat dalam hari kemenangan ini bahwa Tuhan Yesus kita itu tuh adalah Tuhan yang menebus kita dengan darah yang innocent ya, darah yang bersih, dan darah itulah yang membasuh ya, yang membersihkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saya mau kita baca lagi Yesaya 53, apa yang kita sudah baca dalam ibadah Jumat Agung kemarin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah, Yesaya 53 ayat 4, yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas sekali bahwa semuanya karena kasih, karena cinta, karena keinginannya, memang karena destininya juga. Dia harus menanggung kita. Persoalannya adalah, dan kenapa juga kita harus terus memperingati Jumat Agung dan Paskah, supaya kita ingat. Ada 3 momentum dari peristiwa Paskah ini bagi kita untuk kita ingat. Ya, dalam perayaan ini. Ada 3 momentum yang harus kita ingat. Dalam semua rangkaian peristiwa yang sudah dialami Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Yang pertama, momentum kita bangkit bersama kebangkitan Kristus. Haleluya. Jadi ini Paskah.
kita bangkit bersama kebangkitan Kristus. Kata kebangkitan egegertai bahasa Yunani, yang artinya kuasa yang membangkitkan, yang kuasa itu relevan sampai hari ini. Itu dalam bahasa aslinya, dalam tensisnya, dalam bentuk waktunya, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus waktu itu, yang kita rayakan sekarang, kuasanya itu masih berlaku sampai hari ini. Itu bentuk waktunya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ambil momentum ini untuk kita ingat bahwa ini momentum untuk kita bangkit lagi, gitu ya, bangkit lagi. Nah, kita tahu kan, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita jatuh, tapi Tuhan melihat seberapa banyak kita bangkit lagi waktu kita jatuh. Bukan berarti mentolerir kita, kalau gitu jatuh aja dong, yang penting bangkit lagi. Enggak gitu. Tapi ini ingatkan kita bahwa kita selalu punya alasan untuk bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Pasca ini, momentum yang baik. Come on, mari. Bagaimana keadaanmu hari ini? Ayo bangkit lagi, bangkit. Kebangkitan kita itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebangkitan Kristus yang sudah membangkitkan kita dari maut dan dari kematian kekal. Dan selagi kita diberi nafas hari ini, itu berlaku kuasanya untuk kita bisa menyatakan kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara semua keluarga rohaniku bahwa selagi kita dikasih nafas, kita berguna bagi kerajaan sorga. Kita berguna untuk suka dan duka kita. Untung rugi kita berguna bagi kerajaan sorga. Oh, bagaimana rugi bisa berguna? Rugi bisa berguna untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa kita punya Tuhan, bahwa kita tidak ditipu oleh perasaan-perasaan yang mematikan, sakit hati, kekecewaan, tawar hati, hanya karena mengalami kerugian misalnya. Kerugian bisa menjadi keuntungan bagi kita untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Bahwa dalam keadaan rugi pun kita dipelihara Tuhan. Kita tidak mau menukarkan kehidupan kita dengan dosa dan berkompromi dengan ketidakbenaran. Jadi dalam segala fenomena, dinamika kehidupan kita, semuanya asal kita masih dikasih nafas, berguna bagi kerajaan sorga. Hari ini saudara mengalami pergumulan yang berat dengan hubungan-hubungan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan ipar, dengan mertua, dengan bos, dengan anak buah, dengan rekan kerja, dengan kongsi bisnis, dengan investor, dengan siapapun. Pergumulan itu berguna bagi kerajaan sorga. Tergantung saudara bagaimana, lihat tangan saya, memainkannya. Bagaimana saudara berdamai dan menyatakan kebenaran Kristus dan firman-Nya itu kemudian termanifestasikan dalam kehidupan kita dalam menghandle semua dinamika-dinamika kehidupan kita hari-hari ini. Coba hadapi dong dengan sikap anak raja. Saya tahu mungkin saudara sedang sedih dengan sedang susah karena Anda merasa mungkin dikhianati, Anda diperlakukan tidak baik, Anda direndahkan, Anda diinjak-injak. Mari saudara dikasih Tuhan, rubah itu menjadi kemenangan bersama dengan Kristus. Bangkit bersama Tuhan. Jangan ngomong-ngomong lagi yang gak baik dan yang tidak benar. Biar dalam keadaan tidak baik, keluar perkataan yang baik, keluar firman, keluar berkat lewat mulut kita. Saya tahu memang tidak mudah, tapi kita tidak punya pilihan. Ya, saya tahu. Mari ya, kesempatan buat kita untuk menyaksikan Kristus. Saya ulang lagi, saya punya statement ya. The greatest test is the greatest testimony. Saya sering ulang ini perkataan, bahwa ujian yang sangat besar menghasilkan kesaksian yang hebat. Maka kalau Anda mengalami ujian yang berat hari-hari ini, mari ambil opportunity ini untuk menunjukkan Kristus. Maka menjadi kesaksian yang hebat lewat kehidupan Anda. Orang akan nonton, orang akan lihat bagaimana mungkin kami bisa melewati semuanya. Bagaimana mungkin kami bisa merespon seperti itu. Bagaimana mungkin engkau mengampuni. Bagaimana mungkin engkau tetap hidup. Bagaimana mungkin engkau tetap punya damai sejahtera. Bagaimana mungkin engkau mengalami ketenangan. Bagaimana mungkin? How come? Dan kamu akan bilang, saya bangkit dengan kebangkitan Kristus. Ayo saudara, ayo ya. Jangan mau ditipu dengan ratap, dengan sedih, dengan ketakutan, dengan intimidasi. Bangkit! Ayo ya, saya perintahkan keluarga rohaniku. Come on, bangkit.
dengan kebangkitan. Ini Paskah. Kita punya alasan untuk bangkit. Kenapa? Kebangkitan Kristus sudah membangkitkan kita. Dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu momentum yang pertama, momentum untuk bangkit. Momentum yang kedua adalah kita hidup oleh darah yang tanpa celah, tanpa cacat, atau innocent. Sesuai dengan judul pelajaran kita sekarang, Innocent One. Seseorang yang tanpa cacat dan tanpa celah, yaitu Yesus sendiri. Nah, darahnya yang tercurah di kayu salib itu, yang memandikan kita, yang membasuh kita, yang cuci kita, itu bahasa gampangnya, dari semua kekotoran, kejahatan, kenajisan, ketidaklayakan. Darah yang tanpa cacat itulah yang membasuh kita. Harusnya cukup untuk kita percaya bahwa kita punya masa depan, sekalipun masa lalu kita kotor, masa lalu kita malu kalau diingat, masa lalu kita benar-benar najis, aib. Wow, mau bilang apa lagi? Tapi karena darah Yesus yang sudah membasuh kita, dan karena kita percaya oleh darah itu, menjadi kesaksian. Dan kita punya pegangan, punya harapan untuk kita menatap hari-hari kita sampai masa depan. Selagi Tuhan kasih nafas, kita berguna bagi kerajaan sorga. Kita anak raja yang dikasih Tuhan. Mata Tuhan selalu lihat kita. Kemanapun kita pergi tidak pernah bisa luput. Tuhan selalu kita, termasuk dalam kesedihan kita, dalam kesesakan, dalam ketelanjangan, dalam pedang, dalam apapun yang kita alami. Tuhan lihat kita, kamu akan baik-baik saja. Pandang Tuhan, punyalah firman, dan biarlah firman itu yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, mari. Saya memiliki banyak kesaksian bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup saya selama ini. Sama dengan saudara, pasti punya banyak cerita, banyak pengalaman bagaimana Tuhan memulihkan, meluputkan, menolong dan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita merasa sudah terlambat, tapi kemudian ketika kita melihat gambar besarnya, kita kemudian bilang, ya Tuhan memang tidak pernah terlambat. Waktu itu kita menjerit, panggil Tuhan seolah Tuhan terlambat, tapi Tuhan tahu, ya Tuhan, saudara, Tuhan, dia tahu momentumnya. Jadi ingat ya, kita hidup oleh darah yang tanpa celah. Kita sudah dimandikan, sudah dibasuh oleh darah itu. Makanya bagi Anda yang belum dibaptis secara selam, itu bagus untuk Anda mengambil keputusan untuk dibaptis. Kenapa? Karena pembaptisan selam itu adalah pembaptisan yang memandikan kita totally ya, di dalam air. Nama Yunaninya adalah baptiso. Jadi Anda benar-benar tidak ada satu ujung rambut pun tidak ada yang nggak basah. Artinya apa? Dimandikan total. Dalam pengertian rohaninya ada Anda dikuburkan. Jadi bukan cuma sekedar dimandikan, tapi dikuburkan. Hidup lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi itulah makna dan momentum yang kedua. Momentum untuk Anda percaya senajis-najisnya kita, seaib-aibnya kita di masa lalu, kita sudah dibersihkan dengan darah yang innocent. Tanpa cacat, tanpa celah gitu ya. Dan itu menjadi kabar baik untuk kita tidak perlu lagi diberatkan oleh banyak kegagalan kita. Kita memang masih bisa gagal. Saya selalu bilang kepada adik-adik saya di komsel saya, kakak komunitas kerajaan saya selalu bilang kepada mereka, adik-adik, ini bahasa saya, jangan terlalu keras sama dirimu ya. Tuhan tidak keras sama kita. Memang dia didik kita, tapi dia nggak jahat sama kita. Jadi kalau kita buat kesalahan, jangan keras sama diri kita. Jangan hukum diri kita ya. Bangkit bersama dengan Tuhan, akui kesalahan kita, perbaiki. Kalau ada orang yang kita sakiti, selesaikan itu supaya nggak ada musuh yang baru. Karena mungkin kita nggak keras sama diri kita, tapi kita keras juga sama orang lain. Orang lain sudah sakit hati, kita merasa kita dipulihkan, padahal orang lain belum dipulihkan. Nah itu kita perlu selesaikan juga. Tapi jangan keras sama diri sendiri, ya, karena Tuhan sayang sama kita ya. Aku disayang Tuhan gitu ya. Yang ketiga, momentum yang ketiga, ada 3 momentum. Yang pertama, bangkit bersama Kristus. Yang kedua, kita sudah dibasuh oleh darah Yesus yang tanpa cacat celah. Yang ketiga, momentum kita menerima, ini bahasa saya, pemutihan dari celah masa lalu. Saya coba buka-buka dulu kamus besar bahasa Indonesia. Makna pemutihan, jangan sampai saya salah memakai istilah. Ternyata pemutihan dalam istilah perpajakan itu adalah sebuah proses yang tidak lagi menghitung
tunggakan atau kewajiban pajak di masa lalu yang belum dibayarkan, nah itu tidak dihitung dari titik tertentu, dari situ mulai dihitung ke masa depan. Nah itu namanya yang kemarin itu sudah diputihkan, dilupakan, diampuni, kira-kira begitu. Walaupun ini analogi yang terbatas, karena pasti yang Tuhan Yesus lakukan jauh lebih luar biasa. Tapi hanya untuk Anda ingat bahwa masa lalu kita sudah selesai ketika dia mati dan sudah dikubur. Dan sekarang bangkit. Artinya begini, udah selesai, it is finished. Dan kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Masa lalu sudah selesai, nggak usah ingat-ingat. Kalau mau hanya untuk evaluasi, yes boleh. Mau introspeksi, boleh. Tapi jangan selalu, karena saya suka menemukan orang-orang yang masih hidup di masa lalu. Musimnya sudah baru, tapi dia masih hidup di musim yang lama. Responnya dia, kedukaannya dia, rasa tidak mengampuni diri sendiri, karena dia merasa telah membuat kebodohan di masa lalu. Yes, tapi ini Paskah. Tuhan sudah ampunin semuanya. Masa kita tidak mau ampuni diri kita? Dari situ kita bisa konsentrasi untuk bisa menghadapi dinamika kehidupan kita hari ini dan masa depan kita. Karena hari ini pun masih ada pergumulannya. Sambil kita berjalan masih terus ada dinamika suka dukanya. Jangan diberat-beratkan lagi dengan masa lalu. Nah itu maksudnya, that's the point. Jadi hari ini sampai ke depan kita masih butuh. Kita perlu efisien dengan emosi kita, efisien dengan energi kita, semua sumber daya kita perlu jangan diobral, jangan. Nanti kita punya masalah mental, masalah psikologis, mengalami serangan yang disebut panic attack. Saya mengalami itu dulu dan saya puji Tuhan bisa dibebaskan. Tapi itu menjadi penyakit yang sekarang sudah semakin mewabah gitu ya. Karena orang memiliki masalah mental. Masalah mental bisa datang dari banyak hal, termasuk masa pandemi ini. Ketika semuanya berubah secara drastis, kita banyak di rumah, kita tidak tahu buat apa, belum masalah-masalah ekonomi yang berefek domino dari pandemi dan seterusnya. Wow, begitu berat. Jangan tambah-tambah di masa lalu. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan mau dengan masalah ini, kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap campur tangan dengan semua pergumulan kita saat ini. Pandang Tuhan, berserah pada Tuhan, terus lakukan apa yang harus kita lakukan, jangan jadi malas, terus bergerak bersama dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan ide-ide dari Tuhan, dan saudara akan melihat mengalami banyak gagasan untuk bisnis Anda, untuk profesi Anda. Tidak ada jalan buntu bagi orang percaya. Mari, saudara dikasih Tuhan, ini Paskah, ya, the innocent one, yaitu Yesus sendiri, yang tanpa cacat, tanpa celah, yang tak terbantahkan. Pilatus pun mengakuinya. Dia lakukan karena dia cinta pada kita. Kurang apa lagi kita ini? Mari saudara dikasih Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Ambil momentum ini ya. Kita sudah tebus dengan darah yang tanpa cacat dan tanpa celah. Dan kita sudah diputihkan dari masa lalu kita. Masuk pada masa depan yang jauh lebih hebat. Dari situ kita percaya bahwa kita selalu punya masa depan bersama dengan Tuhan. Memang ada pergumulan, tapi kita akan menang bersama dengan Tuhan dalam kemenangan Kristus. Kita tidak pernah mampu dalam kemampuan Kristus. Haleluya. Saya harap kita menerima ini dengan hati yang terbuka, sehingga Tuhan bisa berbicara secara leluasa untuk terus menolong kita untuk menjadi serupa Kristus, to be Christ likeness, dan pada saat yang sama kerajaan surga semakin diperluas dengan sikap, respon kita, dengan kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, profesi kita. Wow. So terima kasih untuk pergumulan apapun. Oke, saudara dikasih Tuhan, saya mau ulang lagi. Di Jumat Agung bilang, I'm not okay, but it's okay. Saya kasih koma lagi, I'm growing. Ya, I'm not okay, but it's okay. I'm growing, ya. Saya dalam keadaan baik hari ini, tapi nggak apa-apa karena saya sedang bertumbuh, ya. Growing pains, ada sakit-sakit yang muncul dalam pertumbuhan. It's okay, nggak apa-apa. Ada Tuhan bersama dengan saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, Tuhan. Hari Paskah ini menjadi hari dan momentum buat kami bangkit bersama dengan Tuhan lagi.
Dan dalam kebangkitan itu kami percaya kami bangkit dengan darah yang tanpa cacat, tanpa celah, darah yang mahal yaitu darah Yesus, cukup untuk buat kami yakin bahwa kami punya masa depan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami benar-benar berpengharapan di dalam Tuhan. Dan masa lalu kami telah ditebus oleh darah Yesus, diputihkan, tidak dituntut lagi. Kami tinggal berkonsentrasi untuk hari ini dan masa depan kami bersama dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami sama-sama diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami terima dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke Bapak Ibu, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eklesia, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan. Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Kau dahsyat, kau hebat. Bahkan maut pun tidak bisa menahanmu Tuhan. Kau bangkit dari antara orang mati, menunjukkan betapa hebatnya kuasamu, betapa dahsyatnya kuasamu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Allah kami yang hebat itu selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu disayang oleh Tuhan. Kami ada hari ini bukti betapa besarnya kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami sekarang angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan, pemulihan dari Tuhan akan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 segera dipulihkan sehingga perekonomian kembali bergairah, sehingga Indonesia diluputkan dari krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden Jokowi dan juga para menteri kabinet kerja. Sama-sama mereka bekerja dengan hikmat dari Tuhan untuk menuntaskan semua masalah yang sedang terjadi di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para gubernur, bupati, wali kota, camat juga diberikan hikmat untuk bisa mengatur daerah mereka masing-masing dengan bijaksana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Balikpapan pun dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kota kami Balikpapan juga dipulihkan, bebas dari pandemi COVID-19,
perekonomiannya kembali bergairah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warganya diberkati Tuhan, kotanya diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa mengangkat tangan untuk gereja kami, para pemimpin di gereja ini Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami, Pak Herol Kilapon dan keluarga, para diaken, para gembala-gembala kakak. Tuhan, hikmat-Mu ada pada mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua, untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semuanya kami diberkati dan dilindungi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berdoa secara khusus untuk mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di hari yang spesial ini kami percaya Tuhan melawat jemaat-Mu yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya doa-doa kami sudah Tuhan dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kami angkat handphone kami karena kami akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dengan sukacita sebagai tanda respon kami kepada kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, berbuah lebat, dan kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang gereja Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias janji Tuhan yang datang bagi saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Dan karena mulut kita semua diurapi Tuhan, 3 kali sama-sama kita ucapkan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Para imam, para suami, tumpangkan tangan untuk istri dan anak-anakmu, dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada engkau, berikan shalom, damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Shalom. Puji
mujizatmu terjadi.